Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, jemaah DNSA dan teman-teman FB. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhalladzina taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk mengamalkan zikir nafas sadar Allah. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang mengamalkan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini berjumpa lagi dengan saya Yusuf. Bagi sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada yang mau diskusi, kita diskusi hari ini dalam tema menyaksikan Allah di dalam diri dan di luar diri. Jadi penyaksian ini bagaimana kita menyaksikan Allah di dalam diri dan bagaimana menyaksikan Allah di luar diri. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman yang saya cintai. Jadi penyaksi ini adalah sebetulnya ya, kalau di saat kita menjadi penyaksi ya no comment. Tanpa berkomen, tanpa protes. Maaf, ada gangguan ini anak. Nggak boleh lari-lari ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah gabung, alhamdulillah. Ini ada siapa aja? Ada Pak Iwan Bandung hadir ya, oke. Pak Haji Sunasdi, ada Bu Nuryanti, ada Jainal Afandi. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Jadi tema sore kali ini adalah menyaksikan Allah di dalam diri dan di luar diri. Maksudnya seperti apa? Jadi setelah jiwa kita aktif sadar Allah, kita bisa menggunakan kesadaran jiwa ini untuk menyaksikan Allah yang dekat. Menyaksikan apa? Af'al, sifat, zat. Nah, di situ kita akan dipahamkan oleh Allah. Jadi di saat orang-orang yang sudah aktif jiwanya sadar Allah, dia akan bisa membedakan mana keinginan nafsunya, mana perintah nafsunya, dan mana perintah Allah. Jadi dia udah paham, udah jelas membedakan antara perintah nafsu dan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu di saat dia menyaksikan di dalam diri. Nah, kalau yang di luar diri itu kita cukup menyaksikan aja, itu adalah perbuatan Allah. Contoh misalkan saya bekerja di perusahaan, tiba-tiba saya pas begitu masuk kerja, bos ini tanpa sebab akibat dia marah-marah. Nah, kalau jiwa kita sudah sadar Allah, kita cukup diam dan menyaksikan itu perbuatan Allah. Maksudnya apa? Yaitu perbuatan Allah melalui bos itu. Kita diam saja saksikan. Kalau nggak diperintahkan untuk menjawab, ya diam. Karena di situ nanti akan ada sebuah pembelajaran. Dari kejadian itu akan ada sebuah pembelajaran. Contoh misalkan di saat kita diomelin, lalu kita jiwanya sambung ke Allah, menyadari bahwa itu perbuatan Allah. Sudah, kita cukup diam. Nah, di saat diam itu kita ternyata sedang diajarkan oleh Allah apa? Yaitu bersabar. Nah, di saat kita diam, menyaksikan saja, mendengarkan saja, di situ Allah sedang mengajarkan kita untuk bersabar. Jadi itulah, setiap yang kita saksikan itu pasti ada hikmah.
ada pembelajaran. Jadi bagi teman-teman, jadi di saat kita penyaksian ini ya bukan menyaksikan bentuk wujud yang berupa, tapi bahwa kita menyadari yang kita saksikan ini adalah perbuatan Allah. Di saat misalkan contoh kita bertemu dengan seseorang, nah seseorang ini minta-minta kepada kita, nah itu sebelum kita memberi itu kita harus nyambung dulu kesadaran kita ke Allah. Nah, kalau misalkan ada perintah dari Allah baru kita beri. Nah disitulah di saat kita memberi itu bukan karena diri kita, bukan karena kasihan, bukan karena apa-apa, tapi Allah yang memerintahkan untuk memberi. Gitu loh. Jadi di saat jiwa kita aktif sadar Allah, kita akan paham, oh ini perintah Allah. Di saat Allah perintahkan, kita lakukan. Tapi di saat Allah nggak perintahkan, ya sudah, jangan. Nah, disinilah yang disebut kita mengaplikasikan jiwa sadar Allah dalam kehidupan. Jadi selalu bergantung kepada Allah, selalu bisa meminta petunjuk kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah paham, sudah aktif, kesadaran jiwanya menyadari Allah yang dekat, itu akan selalu komunikasi, selalu akan ada obrolan dalam bentuk apapun, istilahnya walaupun hal terkecil. Nah di situ akan ada tetap, di saat kita nyambung terus kesadarannya jiwa kita ke Allah, itu akan ada omongan terus di situ, ada obrolan. Jadi itulah bagi sahabat-sahabat yang sedang belajar memahami kesadaran jiwa, nanti naikkan lagi untuk menyadari Allah yang dekat. Nah jadi kalau sudah aktif kesadaran jiwanya lalu kita menyadari Allah yang dekat, disitulah nanti akan dipahamkan. Jadi petunjuk Allah, perintah Allah, ilham Allah itu ya memang ada yang langsung. Di saat kita nyambung kesadaran ke Allah langsung paham. Nah itu ilham. Ada juga yang melalui hikmah dari kejadian. Nah jadi kita di saat kesadaran nyambung ke Allah, lalu mengalami kejadian, dan setelah terjadi kejadian itu kita paham bahwa Allah sedang mengajarkan ini kepada saya. Jadi dari hasil kejadian itu ada hikmah untuk diri kita, ada pembelajaran untuk diri kita. Nah disitulah yang disebut menggunakan kesadaran. Jadi kesadaran jiwa ini bisa untuk kita mendengar, bisa untuk melihat, membaca gitu. Jadi bukan hanya dengan telinga lahiriah kita atau dengan penglihatan lahiriah kita, tapi batiniahnya pun aktif. Nah, kalau batiniah itu kan udah di wilayah jiwa. Makanya di saat kesadaran ini aktif, ini bisa digunakan untuk kita komunikasi, mendengar, membaca, melihat. Jadi kalau udah aktif kesadaran jiwanya, lalu menyadari Allah, jiwanya menyadari Allah, nah kesadarannya selalu nyambung ke Allah, disitulah nggak bakalan kita tertipu dengan penampilan, tertipu dengan casing, tertipu dengan ucapan, tertipu dengan iming-iming. Karena apa? Ya, kita dipahamkan Allah, kita akan paham apakah benar atau tidaknya, itu akan dipahamkan Allah. Ini orang mau nipu, itu dari kata-katanya kita sudah bisa saksikan pakai kesadaran. Oh ini orang mau nipu. Nah kita di saat nyambung nih, kita udah dikasih tahu nih orang ini mau nipu kita. Tapi kadang-kadang Allah itu harus nurutin, memerintahkan untuk memberi. Padahal kita tahu bahwa dia ini mau nipu. Ternyata di situ ada pembelajarannya. Ternyata Allah saja bagi kepada orang-orang yang suka nipu masih ngasih rezeki. Apalagi kepada kita yang sadar gitu loh pembelajaran. Nah di situ kita menyaksikan sendiri
Menyaksikan dengan mata, menyaksikan dengan kesadaran. Jadi lahir batinnya itu benar-benar menyaksikan. Jadi enggak hanya katanya. Jadi menyaksikan Allah yang dekat, Allah yang di dalam, dan Allah yang di luar. Karena apa? Semua itu kan diliputi oleh Allah. Nah, kita harus paham. Harus paham. Nah, dan nanti akan dipahamkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi penyaksian ini penting, karena kalau kita benar-benar enggak bisa menyaksikan, ya itulah jadi saksi palsu nanti. Nah, kalau kita benar-benar menyaksikan kan saksi yang asli. Gitu loh teman-teman, sahabat-sahabat, silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan, mumpung waktunya masih panjang, silakan bisa langsung diketik sambil kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Oke, barangkali ada yang mau bertanya tentang menyaksikan Allah yang di dalam dan Allah yang di luar. Tapi bukan berarti Allah itu banyak ya. Tapi disinilah kita memang harus paham. Jangan dipukul rata gitu. Jadi di saat ada orang yang mau menzolimi, jangan dipukul rata, oh di sebalik dia itu ada Allah. Ya sudah, kita biarkan aja, ya enggak gitu. Jadi kesadaran jiwa kita nyambung ke Allah di saat menyaksikan orang yang zolim itu. Nah di situ kita komunikasi. Ya Allah, aku harus berbuat apa menghadapi orang yang zolim ini. Nah nanti ada perintah. Kalau perintahnya kata Allah lawan, ya lawan. Tapi kalau perintahnya menghindar, ya menghindar gitu. Atau misalkan perintahnya diam, ya diam. Nah nanti di situ kita bisa menyaksikan bagaimana cara Allah melindungi kita, cara Allah selalu menolong kita. Nah dengan bisa aktif kesadaran jiwanya menyadari Allah. Itu teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi jangan dipukul rata ya. Kita harus bisa benar-benar bisa membedakan mana yang murni perintah Allah, mana yang perintah nafsu. Memang nafsu pun diizinkan oleh Allah, tapi bukan murni perintah dari Allah gitu loh. Paham ya? Karena makhluk itu ya bukan Allah. Dan yang namanya makhluk gak bakalan menjadi Allah. Nah itu yang harus kita pelajari, harus kita pahami. Jangan semua dipukul rata. Nanti bahaya. Bahayanya apa? Ya nanti berzina karena Allah, berjudi karena Allah. Nah ini karena apa? Tidak memahami. Jadi Allah dijadikan sebuah alasan. Kita harus benar-benar paham mana yang dikehendaki Allah, mana keinginan nafsu atau kehendak nafsu kita. Jadi jiwa yang sadar, jiwa yang aktif kesadarannya menyadari Allah, dia akan paham membedakan mana kehendak Allah, mana perintah Allah, mana kehendak nafsu atau mana perintah nafsu. Nah, jadi di saat jiwa ini memahami ini perintah nafsu dan tidak bisa melawannya, maka berlindung kepada Allah. Nah, jiwa ini kan menyaksikan nih, oh ini nafsu saya nih. Nah, di saat jiwa ini nggak mampu melawan nafsu, maka jiwa ini berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsuku ini ya Allah. Karena yang bisa menghilangkan nafsu ini, yang bisa meredam nafsu ini ya Engkau, bukan aku. Karena diri kita itu nggak berdaya. Makanya diri kita yang aktif itu akan selalu minta perlindungan Allah, minta petunjuk Allah. Nah di saat kita minta petunjuk Allah atau perlindungan Allah, di situ nanti ada perintah. Ada perintah dari Allah yang harus kita lakukan, sehingga apa? Masalahnya diselesaikan oleh Allah. Di saat nafsu itu timbul, jiwa kita ini menyaksikan, diri kita menyaksikan, oh ini nafsu saya nih.
Nah, ini nafsu sedang merayu, menggoda untuk kita berbuat tidak baik. Nah, di saat nafsu ini menggoda, ditumpangi oleh setan, karena nafsu ini sering dijadikan tumpangan untuk setan menggoda kita. Nah, ini untuk berbuat tidak baik. Nah, dia membisikkan, ayo kita pergi ke misalkan diskotik, kita dugem. Nah, kalau jiwa yang aktif akan menyaksikan, ini keinginan siapa ini perintah siapa ini? Oh, ini perintah nafsuku. Nah, lalu si jiwa yang aktif ini akan minta pertolongan Allah. Ya Allah, lindungi aku dari bujuk rayu nafsuku ini untuk ngajak ke tempat hiburan. Karena aku ini nggak berdaya ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Nanti kadang ada perintah itu langsung. Misalkan contoh istighfar kamu, ya udah istighfar aja karena Allah. Astagfirullahaladzim. Minta ampun terus ke Allah. Sehingga apa? Nafsu ini ya dihilangkan oleh Allah, diredamkan oleh Allah, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi kita akan paham, bisa membedakan. Memang semua dari Allah. Dan ya Allah mengizinkan setan itu menggoda anak Adam. Nah, setan itu akan menggunakan ya nafsu kita itu tadi, dijadikan sebuah alat oleh setan untuk merayu kita. Banyak. Makanya kalau orang yang nggak kenal dengan dirinya, maka banyak tertipu daya dengan nafsunya. Kalau sudah kenal dengan dirinya, sudah paham dengan jiwanya, maka jiwanya ini akan selalu menyadari Allah dan berlindung kepada Allah. Dan dia akan bisa membedakan semua penghuni ini. Dia bisa akan bedakan, oh ini pikiran saya nih, oh ini nafsu saya nih, oh ini ego saya nih. Nah, itu akan tersaksikan jelas oleh si jiwa, oleh si diri tadi, bagi yang sudah aktif kesadarannya. Tapi kalau yang belum aktif kesadarannya, ya dia tidak akan memahami. Nah, disitulah perbedaannya. Kita menyaksikan yang di dalam. Kalau menyaksikan yang di luar, kita itu kadang-kadang cukup hanya sebagai penyaksi saja. Misalkan gini, istri kita marah-marah tanpa sebab, dan kita kadang-kadang disuruh menyaksikan. Menyaksikan apa? Perbuatan Allah terhadap diri istri saya. Di saat kita disuruh diam, di situ ada pembelajaran untuk istri saya, sehingga dia disadarkan oleh Allah bahwa perbuatannya itu salah. Sehingga apa? Dia tidak mengulanginya lagi. Atau kadang-kadang di saat dia terjadi seperti itu, kita disuruh diam oleh Allah, tapi setelah itu ada perintah untuk menyampaikan kebenaran, sehingga dia sadar. Nah, jadi jangan berhenti di penglihatan mata saja. Kalau yang di luar ini kita harus sadari dulu benar-benar. Jadi begitu melihat sesuatu, kita diam, kita sadari Allah dulu, kita sambung dulu ke Allah. Setelah kita sambung, sudah saksikan dulu. Oh, ini kehendak Allah kepada orang itu untuk mengalami itu. Jadi ya kita ini hanya sebagai penyaksi aja, bukan sebagai hakim. Menyaksikan aja. Jadi apa? Ya jiwa kita itu nggak pernah menyalah-nyalahkan orang lain. Karena orang yang salah itu sedang diproses oleh Allah agar dia paham makna kebenaran atau makna benar yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau memang kita nggak diperintahkan untuk bicara, untuk meluruskan, ya jangan. Kita santai saja, saksikan saja bahwa itu perbuatan Allah yang sedang dialami oleh beliau
atau oleh mereka yang sedang diproses oleh Allah dalam hal seperti itu. Kita cukup menyaksikan. Nah, cuman kan kadang kita ini nggak sadar. Jadi serasa kita yang paling benar, kita hakimin, oh kamu salah begini begitu. Nah di sini, sehingga apa? Tidak bisa menyaksikan Allah di luar diri. Sesungguhnya ya di luar dan di dalam itu tetap diliputi oleh Allah. Makanya dalam penyaksian ini kita harus benar-benar menyaksikan agar tidak tertipu. Makanya banyak yang mau menggoyahkan akidah kita, keyakinan kita. Banyak ahli-ahli spiritual yang suka mengecoh kita. Kita harus tahu Allahnya yang mana, biar tidak halusinasi atau hanya imajinasi Allahnya. Nah memang betul, kalau kita nggak benar-benar aktif kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang dekat, yang timbul halusinasi, yang timbul ya persepsi. Tapi kalau benar-benar aktif kesadaran kita, itu sudah tidak berhalusinasi, sudah nyata, jelas. Istilahnya ya nggak bisa dibohongin bahwa itu oh iya benar. Memang dia sedang diproses Allah seperti itu. Sudah diam, hanya menyaksikan, nggak banyak komentar, nggak nolak, sudah menyaksikan. Makanya bagi teman-teman, di saat kita mengenal Allah atau memahami jiwa sadar Allah, itu memang nggak jaminan menjadi orang suci. Karena apa ya, tetap dalam aplikasi kehidupannya ini kita diproses benar dan salah. Tapi benar dan salahnya kita ini akan semakin kuat iman kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah. Kalau nggak diproses itu, ya di situ nggak ada penyaksian jadinya. Karena ada proses itu, akhirnya kita menyaksikan. Nah, di saat menyaksikan, keyakinan ya semakin bertambah, keimanan kita ya semakin bertambah bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu yang mengurus hidup kita, bahwa Allah itu yang mencukupi segala kebutuhan kita. Karena apa? Kita menyaksikan, sadar gitu loh. Yang selama ini itu selalu diri kita yang merasa, diri kita yang merasa mampu, merasa hebat. Padahal kalau begitu sudah aktif kesadaran itu, ya ternyata diri kita itu semakin sadar nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak memiliki apa-apa. Semakin sadar di saat Allah memberi, di saat Allah memberitahu, di saat Allah ngasih makan, ngasih rezeki, minum, dan segalanya. Dan kita akan menyadari hidup ini adalah nikmat dari Allah yang gak pernah kita syukuri. Termasuk napas, termasuk ngedip, termasuk mendengar, berjalan. Itu rezeki yang luar biasa, yang besar, tapi sering kita lupakan. Karena apa ya? Tidak sadar. Makanya kalau kita sudah sadar, nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Karena semuanya nikmat. Jadi rezeki itu luas. Rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Dari mulai kita sehat, kita bisa mengedip, mendengar, mencium, merasakan, itu pun rezeki dari Allah yang sering kita lupakan, gak pernah kita syukuri. Coba kita sadari sekarang. Mulai saat ini kita mulai pakai kesadaran untuk menyadari nikmat-nikmat yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Karena penafsu ini akan selalu mengojok-ngojok kepada kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan, keinginan-keinginan aja. Contoh, kita udah punya mobil satu. Nah ini kan mobil udah
sebuah kendaraan untuk menjadi sebuah menutupi kebutuhan kita untuk pergi jalan. Tapi nafsu ini akan selalu menggoda terus. Sudah dapat satu pengen dua, sudah dapat dua pengen tiga, sampai akhirnya nggak ada manfaatnya, malah sia-sia gitu. Kalau di saat kita mengikuti nafsu. Tapi di saat kita mengikuti kehendak-kehendak Allah, perintah-perintah Allah, semuanya kebutuhan dan keperluan kita itu ya dicukupi oleh Allah. Apalagi kalau kita sudah menerapkan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan, pakai metode ATP ini, itu ya hidup ini ya sudah di surga di dunia ini. Kalau jiwa kita sudah aktif sadar Allah, akan menyadari semuanya. Ternyata semuanya dicukupi, ternyata semuanya dijamin. Ya kan? Kalau sadar, tapi kalau nggak sadar, ya rumangsa kita yang berusaha, rumongso kita yang mampu. Itu permasalahannya. Makanya itulah fungsinya kita belajar mengaktifkan kesadaran jiwa kita, sehingga bisa menyadari Allah yang dekat, bisa menyaksikan keberadaan Allah, bisa menyaksikan perbuatan Allah, sifat Allah. Dan dalam penyaksian Nabi Muhammad sebenarnya, jadi bukan penyaksian bentuk wujud, tapi perilaku atau perbuatannya, sikapnya yang ada di dalam diri kita. Di saat kita sekarang melakukan sholat 5 waktu, bersilaturahmi, thalabul ilmi, nah itu kan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Sudah ada belum di dalam diri kita? Nah kalau sudah ada, ya itulah yang disebutkan menyaksikan, bukan menyaksikan bentuk wujud. Dan itulah yang disebut syahadah sesungguhnya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini kita harus aplikasikan dalam kehidupan. Pakai gunakan kesadaran jiwa tadi, menyadari Allah yang dekat, menyadari perbuatan Rasulullah, amal-amal yang diajarkan Rasulullah, ajaran-ajaran yang diajarkan Rasulullah yang sesuai dengan Quran dan hadis. Nah ini kalau kita sudah melakukan atau mendapatkan pemahaman masuk ke dalam diri, maka akan mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, di situ akan menjadi sebagai saksi. Nah, saksi ini sebetulnya ya hanya menyaksikan. Menyaksikan kebesaran Allah, kemahaan Allah, kehebatan Allah, kesucian Allah. Itu disaksikan oleh jiwa kita, oleh diri kita. Nah itu kenapa kita ini diciptakan oleh Allah, karena ingin Allah ini ada yang mengakui kehebatannya, mengakui kesuciannya, kekuatannya. Makanya kita sebagai saksi Allah gitu. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, ada yang ditanyakan tentang penyaksian Allah di dalam diri dan di luar diri, atau ada yang kurang dipahami, silahkan diketik aja langsung. Oke, hadir Yusuf Rizky ya, ada biji pinilih. Oke, masuk. Assalamualaikum Kang, derek nyimak suwun ya, sama-sama. Elis, amin Bang, apa kabar Bang Yusuf? Alhamdulillah baik Bang Alis. Alim Daeng ya, Engineer Pak Kamai Simatupang.
Gresik hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kamai. Jadi itu sahabat-sahabat, kita ini dalam belajar mengaktifkan kesadaran ini harus ada kesungguhan. Jadi, jangan kita anggap sepele, walaupun memang simple, mudah, tapi jangan dianggap sepele. Kita harus benar-benar sungguh untuk berlatih, untuk melakukan. Dan di saat melakukan ini kita harus murni karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan selain Allah, cukup Allah saja. Pegang Allah. Saya yakin, saya mempunyai keyakinan di saat kita sudah memang benar-benar bergantung kepada Allah, urusan dunia ini beres. Karena itu sudah ada keterangannya jelas di dalam Al-Quran. Kita sudah bertakwa kepada Allah, ya kita akan diberikan rizki yang tanpa diduga-duga, dan akan diberikan solusi di saat kita mendapatkan masalah. Jadi di saat kita punya backingan makhluk saja kita sudah bangga, apalagi kita punya backingan Allah yang menciptakan semua makhluk ini. Apa jiwa kita nggak bangga? Apa diri kita nggak bangga? Pasti bangga, seharusnya. Dan kita harus buktikan keberadaannya, kita harus saksikan sifatnya, perbuatannya, ya, nyata. Memang mata ini melihat, mata lahirnya melihat, mata batinnya pun melihat. Disitulah maka nanti kita tidak akan bisa tertipu lagi. Kita akan bisa paham mana yang murni Allah, mana yang bukan Allah. Ini kalau kesadarannya udah terus dilatih, insya Allah jadi sudah paham benar mana yang benar-benar murni. Ini murni perintah Allah atau perintah nafsu, atau perintah pikiran kita, keinginan kita. Ini kan paham. Jadi jangan menyerah kepada sahabat-sahabat yang belum merasakan jiwanya aktif, kesadarannya. Karena justru prosesnya jiwa kita itu aktif harus merasain tidak aktif dulu, harus menyadari tidak aktif, maka nanti akan bisa menyadari aktif. Jadi jangan kecil hati. Kok bang saya nggak aktif-aktif nih kesadarannya? Justru ya bersyukur, kamu udah bisa menyadari diri kamu nggak aktif kesadarannya. Karena dari situ nanti akan menyadari jiwa kamu atau diri kamu yang aktif, menyadari Allah yang dekat. Nah di situ, di saat kamu sudah menyaksikan Allah yang dekat, ini akan sesuai kehidupan, ini akan sesuai kehendak-kehendak Allah, perintah-perintah Allah. Jadi hidup kita ini lebih terarah. Nah cuman di saat kita diproses untuk lurus ke Allah ini, karena beda dengan yang lain, bisa dikatakan ya, gila juga. Tapi sini gilanya gila ke Allah, bukan gila nggak jelas. Nah saya punya prinsip itu teman-teman, sahabat-sahabat. Dulu waktu Badung saya gila. Jadi berbuat apapun gila, benar-benar gitu saya lakukan. Nah sekarang apalagi kita ke Allah, ya kita harus lebih gila lagi, harus benar-benar lagi, harus serius lagi, jangan nanggung-nanggung. Ya kalau walaupun mengorbankan jiwa dan raga dan ruh ini harus diambil, harus ini ya udah pasrahkan. Yang penting apa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi bagi teman-teman dalam belajar ini memang mengalami proses-proses yang luar biasa. Jadi memang nggak bisa yang namanya instan, pasti mengalami proses. Walaupun memang terkadang proses ini ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi tergantung memang perubahannya itu adalah ya tergantung Allah juga yang bisa merubah kita, ya Allah. Yang bisa membolak-balikan hati hambanya itu ya semua Allah. Tapi di saat Allah berkehendak, ayo, lebih cepat, lebih mudah. Oke, Bang Nanda
Nanda hadir Bang Usuk. Oke siap Nanda. Kita ngajinya santai saja. Nah, jadi yang penting ngopi dulu. Alhamdulillah. Oke, siapa teman-teman yang mau bertanya silahkan. Yang tidak memahami tadi yang saya bahas, menyaksikan Allah di dalam diri dan di luar diri, atau ada yang mau menambahkan silakan. Karena kita ini harus benar-benar menjadi saksi yang menyaksikan, bukan katanya aja. Selama ini kan kita menjadi saksi tapi katanya, kata ustadz, kata yai, kata orang tua, tapi belum bisa menyaksikan sendiri. Nah, nanti di saat kita sudah belajar mengaktifkan kesadaran dan menyadari Allah, nah di situ sudah bukan lagi katanya, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ibaratnya begitu. Jadi udah nggak bisa dibohong-bohong lagi. Kalau ada yang udah ngebohongin, mau ngedoktrin, mau ngibul, itu udah terlihat jelas. Jadi Allah itu akan membukakan semua di saat kita memang sudah berserah, sudah tetap terus kesadarannya ke Allah. Itu begitu berhadapan dengan seseorang itu sudah terlihat jelas dibukakan oleh Allah. Maksud dan tujuannya mau kemana itu kita akan dipahamkan Allah. Tinggal kita ngikuti aja perintah Allah. Kalau Allah perintahkan begini ya begini, perintahkan begitu ya begitu. Nah disitulah yang disebutkan menyaksikan di dalam dan di luar. Kadang yang memang Allah pun memberikan pemahaman dari luar. Nah begitu dia bicara, tiba-tiba kita paham nih. Nah ini kesadaran tetap ke Allah. Berarti Allah yang memahamkan saya melalui orang ini gitu. Jadi bukan orang itunya yang memberikan pemahaman, tapi Allah yang memberi pemahaman melalui orang itu di saat kita sadar. Jadi orang ini membawa istilahnya kabar dari Allah atau kabar dari setan, kita akan paham. Disitulah di saat kita menggunakan kesadaran, maka akan terlihat jelas. Jadi bagi teman-teman, pesan dari saya, tetap berjalan, tetap melakukan apapun yang terjadi dalam proses, nikmati, terima, syukuri, dan yakini itu akan terlewati. Karena sesungguhnya proses dari Allah itu tidak ada kata sampai. Jadi terus berjalan. Dan alhamdulillah sekarang udah waktunya azan asar. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Oke. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di room Facebook saya, di acara siaran langsung saya. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tadi ada manfaatnya terutama bagi diri saya, ya umumnya bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang memang sama-sama sedang belajar. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.